Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Madlina, NPM 192191018, kelas 2 Pendidikan Jasmani. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai proses dan kondisi belajar gerak. Dan yang akan saya jelaskan pertama yaitu proses belajar gerak, di mana proses belajar gerak yang bertujuan untuk menguasai gerakan keterampilan yang berlangsung, dan di sini juga terdapat beberapa tahapan. Di sini terdapat 3 tahapan atau 3 fase. Yang pertama yaitu fase kognitif. Fase kognitif merupakan fase awal dalam belajar gerak dan keterampilan. Di sini pelajar berusaha untuk memahami bentuk yang akan dipelajari, gerakan yang akan dipelajari. Kemudian mencoba untuk melakukan gerakan-gerakan tersebut secara berulang-ulang. Pada fase ini, fase kognitif dan aktivitas berpikir akan menonjol karena harus memahami atau harus melakukan bagaimana bentuk gerakan tersebut dan bagaimana cara melakukan gerakan tersebut. Adapun fase kedua yaitu fase asosiatif. Fase asosiatif merupakan fase kedua dalam pembelajaran gerak dan keterampilan. Yang membatasi fase kognitif dan fase asosiatif adalah dalam rangkaian gerak yang bisa dilakukan oleh pelajar. Pada fase asosiatif, pelajar sudah sampai pada taraf merangkaikan bagian-bagian gerakan secara keseluruhan. Fase asosiatif ini dengan cara melakukan gerakan dengan berulang-ulang sehingga gerakan akan semakin meningkat, semakin lancar dan semakin baik. Dan adapun fase yang ketiga, fase otonom. Fase otonom ini merupakan fase akhir dalam pembelajaran gerak dan keterampilan. Fase ini pelajar mencapai tingkatan penguasaan gerak yang paling tinggi. Pelajar bisa melakukan gerakan rangkaian keterampilan secara otonom dan secara otomatis. Contohnya yaitu ketika seorang pemain sepak bola melakukan dribbling. Nah, ketika dia mengamati bola, mungkin akan direbut oleh si lawan. Nah, secara otomatis pemain itu akan melakukan gerakan dribbling dengan lebih cepat dan lebih teliti. Bahkan si pemain itu akan melakukan gerakan belok bolak-balik dengan cepat dan baik. Nah, dan adapun materi yang kedua yaitu mengenai kondisi belajar gerak, di mana kondisi belajar gerak ini merupakan suatu istilah yang digunakan dalam dunia pendidikan yang mempunyai pengertian bahwasannya kata kondisi ini bisa diibaratkan atau bisa berarti keadaan atau syarat. Sedangkan belajar bisa berarti terjadinya perubahan, pembawaan atau kemampuan setelah terjadi proses edukatif. Dan arti kedua kata tersebut merupakan atau dapat untuk menjelaskan pengertian kondisi belajar. Kondisi belajar adalah suatu keadaan yang diperlukan agar proses belajar bisa berlangsung sesuai dengan tujuan dan tujuannya tuh bisa tercapai. Keadaan yang diperlukan agar proses belajar terjadi mencakup keadaan yang apa pada diri pelajar dari pelakuan yang dikenaan kepada pelajar. Kondisi belajar sangat menentukan pencapaian hasil belajar, yang dimana kondisi belajar yang sesuai dengan keperluannya bisa memberikan kemungkinan
kepercayaan hasil belajar yang baik, ketercapaian hasil yang baik dan sesuai dengan keinginan gitu. Sebaliknya, kondisi belajar yang tidak sesuai dengan keperluan akan bisa mengakibatkan tercapainya keberhasilan yang tidak baik karena kondisi belajar dipengaruhi terhadap kualitas pencapaian hasil belajar. Maka kondisi belajar harus disesuaikan dengan jenis belajar yang ditangani dalam proses belajar mengajar. Dan di sini terdapat masing-masing jenis belajar tersebut perlu penanganan yang berbeda-beda dalam proses belajar. Dan yang pertama ada kondisi internal dalam belajar gerak. Kondisi internal adalah keadaan yang seharusnya ada pada diri si pelajar. Dan di sini terdapat dua macam kondisi internal. Yang pertama yaitu pelajar harus mengingat bahwasanya bagian-bagian gerakan dan keterampilan itu seperti apa dan bagaimana cara mempelajarinya. Dan yang kedua ada belajar harus mengingat urutan-urutan rangkaian gerakan. Nah, si pelajar tuh harus mengingat bahwasanya urutan-urutan belajar atau gerak belajar tuh apa dulu dan seperti apa. Dan adapun yang kedua yaitu kondisi eksternal dalam gerak belajar. Nah, kondisi eksternal belajar gerak adalah stimulus dari luar diri pelajar atau pelakuan yang dikenakan pada diri pelajar agar proses belajar itu terjadi. Nah, yang pertama yaitu sajian instruksi verbal, yang dimana pembelajarannya itu adalah secara kita menjelaskan sesuatu atau dengan kata-kata. Nah, dan yang kedua ada sajian instruksi visual, yang dimana cara pembelajarannya itu kita melihat dengan melihat gambar atau melihat video. Nah, dan adapun kegiatan praktek, yang dimana kegiatan praktek ini adalah dengan cara pembelajaran secara langsung atau terjun langsung, yaitu dengan cara belajar gerak dengan praktek tuh secara langsung, kita tidak melihat atau tidak menjelaskan, tetapi kita melakukannya sendiri. Dan adapun dengan penyampaian umpan balik, di mana umpan balik ini adalah masukan yang diterima oleh pelajar sehubungan dengan apa yang telah dikerjakan. Dari umpan balik ini pelajar menjadi tahu apakah yang terjadi yang telah dilakukan adalah benar atau salah, seperti itu. Dan adapun informasi yang tersimpan melalui umpan balik bisa berasal dari dua macam sumber, yaitu dari sumber dari dalam diri pelajar itu sendiri dan bersumber dari luar diri pelajar tersebut. Nah, umpan balik ini yang berasal dari dalam diri pelajar sendiri disebut umpan balik internal dan umpan balik interaksi, sedangkan umpan balik yang berasal dari luar diri pelajar disebut umpan balik eksternal dan atau umpan balik ekstrinsik. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kata-kata yang kurang benar dan tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.